Zaman dulu ada sekelompok musang ngaku-ngaku singa. Dia ngaku-ngaku singa biar musang itu tuh bebas makanin ayam, bebas dapat privilege dari yang lain-lainnya dan segala macam. Dan akhirnya tuh binatang-binatang di hutan itu tuh udah tahu, woi, ternyata dia itu tuh bukan singa, dia itu tuh musang. Akhirnya musang ini nih tetap kekeh bilang bahwa gerombolan dia adalah gerombolan singa, gerombolannya raja hutan. Dialah yang berhak buat ngurusin hutan itu. Dialah yang berhak sebebas-bebasnya melakukan apa aja sama manusia-manusia yang ada di hutan itu. Gitu. Terus binatang yang lain tuh tahu, wah itu dia bukannya singa tuh, dia tuh ternyata musang. Akhirnya musang itu tuh membuat tipu daya. Musang itu briefing, ya udah kalau kayak gitu nih kita ngumpul nih di sini nih. Nanti kita undang nih, misalnya macan ini datang ke sini nih, kita malu-maluin, kita bikin framing bahwa dia itu tuh macan yang kagak berani. Binatang yang nggak pernah berani datang itu bukan macan gitu, kata si musang. Ternyata macan itu tuh berani datang ke situ, berani datang ke perkumpulannya dia gitu. Ini si musang ini udah ngadain live apa segala macam. Ternyata diacak-acak tuh kandang musangnya tuh sama singa satu ini gitu loh. Nah ini kejadian ini mirip kejadian tuh kayak Guru Gembul kemarin ngedatengin markasnya Robito Alawiyah gitu. Robito Alawiyah tuh nggak bakalan nyangka bahwa Guru Gembul itu belanja dateng. Dan gue lihat fenomena Guru Gembul ini kayak manusia tuh yang merdeka berpikir ya, sering baca gitu. Orang sering baca terus merdeka berpikirnya, tahu dengan kebenaran. Kan pernah ngomong ya, mereka pikir itu mereka adalah manusia yang membuat sebaik-baiknya manusia pembuat tipu daya. Sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Allah tuh, Tuhan sendiri tuh mengklaim bahwa Allah itu tuh adalah sebaik-baiknya pembuat tipu daya gitu. Di Al-Quran tuh ada. Nah terus pas dia datang ke situ, Guru Gembul datang. Akhirnya Guru Gembul datang, Guru Gembul tuh wah dari A sampai Z dia cerita bahwa kejadian ini bukan masalah adu domba. Kalau ada orang yang menumpang buat adu domba itu mungkin belakangan. Fenomena kejadian-kejadian ini fenomena tuh Habib-Habib itu tuh akhlaknya itu di luar nurul manusia biasa gitu loh. Sedangkan orang Indonesia itu sayang banget dan cinta banget sama nabinya gitu. Dan ngelihat akhlaknya cucu-cucunya Nabi ini ternyata kok jauh banget dari Nabi. Sampai Guru Gembul itu ngebahas kalau misalnya lagi ada perdebatan antara umat Islam dan umat Kristen, umat yang lainnya yang di luar Islam, tuh umat yang di luar agama Islam tuh ngomong tuh kelakuannya Habib Bahar, kelakuannya Rizik apa segala macam tuh kayak begitu. Itulah Islam yang sebenarnya gitu. Jadi membuat Muslim tuh membuat kita umatnya Nabi itu kecewa gitu, membuat umatnya Nabi itu ini apa segala macam. Dan dengan adanya Kiai Haji Mahyudin Usman ngebongkar bahwa mereka itu bukan cucu Nabi gitu, jadi kita nih yang tadinya merasa tertekan apa segala macam tuh ngeblow up, jadi gembira banget, senang banget. Makanya kata Bang Haji rame-rame ya 17 Agustus sekarang itu tuh ada gift terbesar dari Allah berupa apa? Berupa tesnya Kiai Mahyudin Usman. Kita benar-benar merdeka pas kita ngebaca si Bahar tuh yang katanya dipatok sama ular-ularnya yang mati. Dulu kan kagak ada yang berani, sekarang mah wah lu mau ngomong apa aja. Sekarang bocah-bocah di kampung gue nih sia juga Bahar anjing gitu. Jadi kalau misalnya kelakuannya ada yang aneh-aneh ngomong kayak gitu di sini bocah-bocah sini gitu, sia juga Bahar anjing gitu ngomongnya. Jadi orang tuh kalau udah kelakuannya di luar nurul tuh di sini ngomongnya gitu, sia juga Bahar anjing gitu. Jadi emang alhamdulillah sekarang orang tuh mau ngebacok mau tapi segala macam tuh kagak dosa gitu.
Dan justru ya misalnya ada netizen, ada itu apa yang menurut gue itu tuh kalau misalnya ngehujat kelakuan bejatnya dia tuh yang tadinya ngejelekin Rasulullah, itu justru dapat pahala sedekah. Kita itu lagi menjalankan itu sombong terhadap orang sombong. Jadi misalnya nih lu nonton channel gue terus tiba-tiba lu ngehujat Habib apa segala macam, itu lu kagak dosa, malah dapat pahala gitu, hitung-hitungannya malah dapat pahala sedekah gitu. Dan pahala sedekah itu, pahala itu artinya kebahagiaan gitu. Pas lu ngomongin Habib, lu ngomentarin Habib apa segala macam, tuh entar ada orang endorse tuh keluar di otak lu tuh, dah lu jadi bahagia. Kulit yang tadinya kusam jadi cerah, lu yang tadinya berat badannya naik jadi turun, lu yang tadinya nggak ada duit jadi ada duit, ya itulah yang namanya pahala gitu. Jadi kalau misalnya ini kata Imam Syafi'i, sombong terhadap orang sombong adalah sedekah gitu. Ini momentum terbaik ya, dia kan sombong banget gitu. Dia bilang bahwa suku-suku yang lain itu di bawah sukunya dia. Bahkan kalau ada perempuan gitu di luar kliennya dia, Habibah itu tuh bukan Habibah, nikah sama Habib, dia punya anak, anaknya nggak boleh dimarahin, anaknya nggak boleh segala macam, karena derajatnya dia tuh di bawah derajat dari anaknya gitu kan. Ini kan gila, aliran apa ya, otak gila kalau gue bilang gitu. Nah selain itu juga Guru Gembul tuh ngebahas masalah statistik ya, dan dia itu tuh membuat perangkap lagi di situ gitu loh. Ini statistik ini nih nggak ada yang bener nih. Ini probabilitasnya itu kalau misalnya angkanya kayak gini semua itu tuh 100 miliar dibanding 1. Ini dari segi ilmiah itu tuh dianggap mustahil, nggak mungkin. Tiba-tiba ada orang Robitohnya ngomong, enggak, kita itu nggak mencatat nomor itu gitu. Kita nggak pernah mencatat tahun kelahiran gitu. Apalagi hari kelahiran. Wah berarti itu kamu kena dilema trap aja. Maksudnya apa gitu? Berarti kalau kamu membatalkan angka-angka yang ada di sini, berarti pendapat saya benar, nasab ini tuh nasab yang nggak benar, jadi nggak usah dibahas lagi. Wah, jadi bikin bingung apa segala macam. Terus tiba-tiba ada aki-aki ngomong, wah ini kakek saya ini 100 tahun cuma ada 2 generasi. Bapak saya itu lahir 1911, saya lahir 1975. Jadi per 100 tahun itu cuma ada 2 generasi. Jadi ngibulnya tuh ngibul yang maksain, gue bilang gitu. Gila nih orang nih, udah umur 65 tahun masih hobi ngemprot aja, makanya punya anak kayak gini gitu. Jadi kayak gue nih 100 tahun itu ada 4 generasi gitu. Bapak gue lahir tahun 57, engkong gue lahir tahun 33 gitu. Buyut gue lahir tahun 1902 kalau nggak salah, apa 1900 berapa gitu. Itu satu generasi gue tuh ada 100 tahun tuh ada 4 generasi gitu. Kalau misalnya kita udah 1400 tahun, 1400 dikali 4 gitu ya, 1400 dikali 4 itu sekitar 56 generasian lah, 56 sampai ke atasnya gitu. Kalau rata-rata orang-orang itu tuh nikah di umur 25 tahun gitu. Jadi emang banyak lah itu tuh nanti ntar sebagian itunya ntar gue putar di abis video gue ini. Jadi di situ tuh Guru Gembul ngomong masalah statistik, Guru Gembul ngomong masalah materi, dan lawannya Guru Gembul tuh si Ustadz Ganteng itu nggak ngasih materi apa-apa, nggak bisa itu apa-apa. Gue kayak ngeliat Taufik Hidayat main bulu tangkis sama anak SD gitu. Ya elah, ini mah debatnya kagak seru banget. Padahal di situ tuh bukan diskusi, Guru Gembul itu dikerubutin. Itu tuh namanya itu interogasi gitu. Tapi dengan dia berani dan dia cerdas, jadi mungkin ya, kan dulu gue pernah ngomong suatu saat nih orang-orang kayak Guru Gembul ini harus diangkat jadi bapak bangsa. Dia itu mendobrak cara berpikir orang Indonesia tuh harus sering baca, harus rajin baca. Kalau minimal kita udah rajin baca, kita bisa menganalisa apapun yang di itu segala macam gitu. Jadi harusnya tuh Menteri Pendidikan tuh nanti di eranya presiden yang akan datang minimal tuh gaya-gayanya, cara berpikirnya tuh mirip sama Guru Gembul ini. Sayang ada orang, ada YouTuber, ada pemikir, ada orang hebat yang cara berpikirnya bagus, cara berpikirnya itu dan nasionalis juga. Itu kalau nggak dijadiin apa-apaan gitu di pemerintahan kita gitu. Kalau menurut gue mah dia kan udah ada itunya di bidang yang namanya guru ya. Yang namanya guru itu kan mendistribusikan ilmu tuh ke anak muridnya gitu. Dengan gaya bahasanya dia, cara berpikirnya dia, dengan cara dia ini apa segala macam. Ntar nih abis ini gue yakin nih Guru Gembul tuh di framing lagi gitu. Di framing lagi apa ya? Akidahnya bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena tidak mempercayai kata-kata ulama-ulama zaman dulu surah wal istifadah. Padahal di situ tuh Guru
gembul ngomong ini ilmiah. Kalau ilmiah itu tuh mesti ada metodologi ilmiahnya, mesti ada penelitiannya, mesti ada hipotesanya, mesti ada ini apa segala macam. Terus kalau misalnya ada masalah kayak gini tuh jangan dibalas dengan kata-kata, dibalas dengan pembuktian gitu. Misalnya lu dikatain miskin, lu miskin nggak? Kalau lu miskin ya lu nggak usah ini, lu miskin. Tapi kalau misalnya lu dikatain miskin, lu nggak miskin, ajak tuh orang lihat rumah lu. Nih rumah gua ada Lamborghini, berarti gua kan nggak miskin gitu. Pembuktian, dibuktiin tuh nggak boleh pakai kata-kata. Nah sekarang ini dia tuh memframing terus gitu. Jadi nggak ada habis-habisnya, nggak ada finish-finishnya. Dan dia tetap ngadain acara kayak A, B, C, D, E, F, G kayak begini nih. Dia itu untuk melegalkan bahwa dia itu benar-benar cucu Nabi, dan dia itu dapat privilege lagi dari hati orang Indonesia. Sekarang udah nggak bisa kayak dulu lagi. Sekarang orang Indonesia tuh udah tahu bahwa dia itu bukan cucu Nabi. Haplogrupnya tuh udah beda sama Nabi, dan dia itu nggak bisa menjawab pertanyaan dari Kiai Imam tuh yang 12 pertanyaan itu. Sekarang pertanyaan itu 12 pertanyaan nggak bisa dijawab, ngajakin diskusi apaan? Akhirnya Allah ngirimin guru gembul tuh ke situ, jeder meledak semuanya. Jadi pada kelihatan kayak orang bego nih. Dengerin gue nih. Nggak lama nih guru gembul guru gembul di framing bahwa dia itu akidahnya nggak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Guru gembul akidahnya akidah Wahabi, guru gembul akidahnya akidah Syiah, segala pokoknya difitnah lah kayak gimana gini kayak gitu ya. Padahal kalau misalnya kita benar-benar orang akademisi apa segala macam, apa yang diomongin sama guru gembul itu dalam satu track, satu pakem. Emang nggak semuanya sih sempurna, tapi dari situ tuh kita bisa ngeliat, oh ternyata nih pemikir ini kayak begini, ternyata orang berani ini kayak begini. Jadi benar kata Socrates, berani itu tuh bukan masalah nyali doang, berani itu tuh harus pinter, harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu baru pemberani sejati. Dan gue bilang sih dengan guru gembul datang ke situ ya gue salut sama guru gembul. Dia tuh ternyata tuh pemberani dan pinter juga. Akhirnya bikin kader Robito Alawiyah itu. Semoga guru gembul tuh istiqomah, tetap berpegang bahwa yang dihajar sama guru gembul itu adalah sifatnya, bukan kepada personilnya apa segala macam. Perbedaannya sama gue di situ doang nih. Kalau gue kan udah sentimental. Ya kalau gue gini nih, ini ada yang salah, kita mesti sentimen sama dia. Jangan sampai kita tuh ngikutin yang salah. Itu pendapat gue. Jadi kita ya dari gue, Bang Jenny, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.